di dalam Tuhan, kesempatan yang indah pada saat ini tentunya kita akan ulang ke depannya. Amin. Bisa bawa anak-anak, pemuda dan lain sebagainya. Ini percobaan dulu. Amin. Karena sangat ramai dan sangat meriah bila seutuhnya semuanya ikut bareng-bareng. Mau Bapak Ibu Saudara berdoa dan bekerja supaya segala sesuatunya dibuat baik dan lancar. Rencana ini Bapak Ibu Saudara terkesan mungkin agak mendadak, tetapi boleh terlaksana dengan baik. Ini semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang tidak akan saya sampaikan secara panjang lebar, tetapi pada saat siang hari ini kita akan awali di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4 sampai ke-7. Kita akan bangkit berdiri, kita baca ayatnya yang ke-4 saja. Pada hitungan ketiga kita akan baca ayat ini. 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Boleh diulangi sekali lagi. Hitungan ketiga kita baca secara kompak dan jelas. 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita sudah baca pada saat ini itu bertolak belakang dengan pepatah dunia, apalagi orang yang sedang jatuh cinta. Cemburu tanda cinta, tanda sayang. Tetapi kalau kita bandingkan di dalam sini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dari hal ini memang benar secara alkitabiah dengan pendapat dunia itu selalu bertolak belakang. Kalau dunia katakan cemburu sama dengan tanda cinta, tetapi firman Tuhan katakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Boleh katakan bareng-bareng. Kalau yang suami istri datang, boleh katakan sama suaminya, sama istrinya. Kalau tidak sama saudaranya. Cemburu itu bukan kasih. Cemburu itu bukan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu. Amin. Perhatikan di sini. Cemburu adalah perasaan marah atau pahit yang muncul ketika ada orang yang kita anggap akan merebut kekasih pasangan kita. Banyak orang mengatakan cemburu adalah tanda cinta. Dikatakan di sini juga, bukankah orang menjadi cemburu karena merasa sangat memiliki dan tidak rela kehilangan kekasihnya? Itu memang betul, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita selalu hidup bertolak ukur dengan firman Tuhan. Selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Kita tidak mau keluar jauh dari kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kita akan aman. Kita akan berjalan dengan baik, walaupun seolah-olah itu rasanya berat, sukar. Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Sebenarnya cemburu tidak selalu identik dengan tanda cinta. Alkitab menyatakan kasih tidak cemburu. Kadangkala sikap cemburu justru menunjukkan kurangnya kasih sejati. Mengapa demikian? Sebab rasa cemburu bisa muncul dari sikap egois. Satu pengalaman Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan.
Ternyata sikap cemburu itu selalu menuntut pasangannya untuk berlaku, bersikap, bertindak seperti yang kita inginkan. Atau boleh katakan begini, entah itu suami, entah itu istri, dia akan perlakukan pasangannya masing-masing, mencetak pasangannya masing-masing sesuai dengan keinginannya. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Baik cara berpakaian, baik cara potong rambut, kalau boleh cara jalannya juga diatur. Pakai apa saja diatur. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, terkadang apa yang membuat kita ingin, maui, belum tentu pas buat pasangan kita. Katakan amin. Sekali lagi saya katakan bahwa sikap egois, cemburu, mendorong seseorang untuk mencetak pasangannya masing-masing sesuai dengan keinginannya. Salah satu contoh, dulu saya berpikir, berdoa dapat pasangan yang tidak terlalu tinggi. Tuhan jawab dengan tujuan supaya kalau perempuan itu pakai hak yang tinggi itu kan cantik. Saya dulu pernah bilang, pakai yang 20 cm. Tanya sama ibu gembala. Setelah saya praktek pakai, ternyata jalannya susah Bapak Ibu Saudara. Tetapi mungkin karena sayangnya dia pakai, walaupun sambil gendong anak, dan saya pernah lihat dia mau jatuh. Lalu saya disadarkan bahwa egois saya mau istri saya mengikuti. Menurut saya kan bagus, indah, seksi. Tetapi tidak taunya justru itu tidak nyaman buat istri saya. Diam-diam saya pernah coba sepatunya. Saya jalan, susah Bapak Ibu Saudara. Nek tidak percaya nanti kaum pria coba pakai jalannya pasti susah. Iya. Ataupun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, seorang istri menuntut suaminya, pasangannya harus seperti ini. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, dengan jelas dikatakan bahwa kita memperlakukan pasangan kita seperti barang milik kita. Tanpa sadar kita berusaha mencetaknya menjadi seperti yang kita inginkan. Ia tidak diberi ruang untuk bebas bergerak. Kita mencurigai segala hubungannya dengan orang lain. Kita tidak suka melihatnya bercanda dan tertawa bersama orang lain. Kita merampas sukacita hidupnya. Saya pernah berpikir, waduh ternyata sambil gendong anak bayi pakai hak tinggi itu susah banget. Sekarang saya berkata, sak nyamanmu pakai apa. Saya tidak pernah menuntut lagi kamu haknya harus yang tinggi. Itu hanya salah satu contoh. Ada banyak hal-hal yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Mari pada saat kesempatan saat ini kita tidak boleh egois. Katakan, kita tidak boleh egois. 2, 3. Tapi karena suami-suami setia, cinta sama istrinya masing-masing, yo tinggo, amin. Tapi saya kira tidak nyaman. Atau yang lainnya lagi, masih banyak lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan pada saat siang hari ini mengajar untuk kita tidak egois. Paling tidak tetap ada jalur firman Tuhan dan kita saling mempercayai pasangan kita masing-masing. Kita saling mempercayai mungkin sahabat kita, sehingga karakter yang cemburu itu tidak ada dalam hidup kita. Rasa cemburu kerap kali muncul dalam relasi suami istri, mertua menantu, pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, bahkan dalam persahabatan. Tidak jarang ini dibukanya membuat hubungan semakin harmonis,
malah merusak dan menjauhkan kita dari Sang Kekasih kita. Hal yang paling baik yang harus kita kerjakan adalah di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-7. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, bagaimana cara menghilangkan rasa cemburu? Itu ada dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Ia Oke, baik. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Mari kaum pria, kaum wanita, saat ini kita mau hidup sejalan sesuai dengan firman Tuhan. Kasih percaya segala sesuatu, kasih percaya akan kesetiaan orang yang kita cintai. Yang harus kita kejar, yang harus kita upayakan, yang harus kita usahakan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Katakan bareng-bareng, 2, 3. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, dijamin aman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perhatikan, kasih tak menjadi lebih kuat karena cemburu. Perhatikan di sini. Kasih diperkuat oleh sikap lebih percaya. Dulu saya ingat diberikan sebuah film dan kita sempat tonton di rumahnya Ibu Wisya. Ada seorang wanita kulit hitam sudah mau ditinggal sama suaminya karena kakinya bau. Dia berusaha dengan kemampuannya, malah sampai klimaksnya itu suaminya sudah mau menikah dengan perempuan lain. Tetapi saat dia melihat lemari sepatu, dia bersihkan di situ, dia tulis apa saja, dan dia bawa dalam doa. Tepat pada waktunya suaminya itu berbalik lagi. Itu judulnya apa Ibu Wisya waktu itu? Lupa. Tapi ingat ya, waktu itu cerita itu ruang doa ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, untuk terwujudnya di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Iberia Wiradesa Kamraneri, kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari pribadi lepas pribadi. Kasih tak menjadi lebih kuat karena cemburu. Kasih diperkuat oleh sikap lebih percaya. Ini ada orang bisik-bisik, jangan terlalu pede. Ojo-ojo ngomongin aku kayak. Ada orang ngomongkan yang lain, wah aku biasa diomongin. Tidak boleh seperti itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita wujud nyatakan kasih persaudaraan itu terjadi di tengah-tengah keluarga besar GPDI Iberia Wiradesa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.